ketika sebuah negara yang sudah diembargo secara militer, secara ekonomi sejak 1979 karena anti-Zionis dan Amerika, puluhan tahun itu. Kalau 1979 sampai sekarang berarti 47 tahun. 47 tahun, ya. Dan masih bisa memberikan perlawanan. Dan perlawanannya hebat lagi. Jadi orang sengaja membuat image pihak tertentu itu bahwa Iran itu jelek banget dengan teokrasinya, pakai cadar, pakai apa, padahal enggak. Di orang yang ke sana tuh nyaman-nyaman saja. Di hari kedua pun Amerika sama Israel sudah gelagapan. Perang yang dilakukan oleh Trump kali ini pasti tidak disetujui oleh rakyat Amerika. Kalau untuk menumbuhkan rezim kan cuma dua skenarionya. Iran pernah menguji coba peluru kendali balistik antar benua. Sudah ditempatkan, makanya saya sampai sekarang juga heran kenapa itu belum digunakan. Seperti kata Menteri Luar Negerinya Iran, Abbas Araghchi, dan juga para pejabat Iran sebelumnya, bahwa perang kali ini akan berbeda dengan perang sebelumnya. Berbeda dengan perang sebelumnya. Dan sudah Ali Larijani, Ketua Dewan Keamanan Nasional, sudah bilang, kita siap berperang lama dengan Amerika maupun Israel. Itu kata Ali Larijani? Ali Larijani sudah menyatakan itu. Dan kita lihat, di hari kedua pun Amerika sama Israel sudah gelagapan. Gelagapan dalam arti begini, mereka seolah tidak belajar dari perang tahun lalu ketika akhirnya Iran bisa istilahnya meluluhlantakan ibu kota Tel Aviv, Haifa. Sekarang ditambah Yerusalem. Yerusalem juga sudah kayak Beit Shemesh kemarin. Iya, sudah disasar dan itu kalau nggak salah terakhir meninggal 9 dan 40-an luka. Jadi saya melihat kenapa saya bilang Amerika dengan Israel sudah gelagapan. Pertama, mereka berkoar-koar baik Trump maupun Netanyahu perang kali ini untuk menumbangkan rezim, mengganti rezim. Terus di Amerika sendiri kita tahu survei terakhir dari Gallup, simpati rakyat Amerika ke Palestina lebih besar ketimbang simpati rakyat Amerika ke Israel. Itu untuk pertama kalinya. Jadi itu ada hasil SIGI ya? Ada hasil survei. Kalau nggak salah Gallup di Amerika. Nah itu menunjukkan perang yang dilakukan oleh Trump kali ini pasti tidak disetujui oleh rakyat Amerika. Karena kita tahu ketika pemerintahan Trump maupun Biden mendukung genosida 2 tahun di Gaza, itu kan tiap hari ada demo. Di kampus-kampus, di jalan-jalan, di kota besar, itu demo ribuan. Bahkan di Indonesia pun kalah waktu itu. Dengan di Amerika atau di Sydney atau di Australia, di Prancis, di Spanyol. Jadi pertama itu. Kedua, kelihatan keduanya sudah gelagapan, Amerika maupun Israel. Ketika mereka akhirnya bilang, ayo rakyat Iran turun ke jalan, selesaikan misi kami. Iya. Karena mereka sadar nggak bisa menumbangkan rezim lewat serangan udara, dimanapun nggak bisa. Iya. Jadi kalau untuk menumbangkan rezim kan cuma dua skenarionya. Membangkitkan people power. Yang kedua, invasi. Itu yang sudah dilakukan Amerika dengan multinasional lainnya ketika menumbangkan rezim Saddam. Tapi people powernya sekarang malah pro Iran ya? Iya. Pro pemerintahnya sendiri ya? Iya, memang benar. Ratusan ribu orang itu. Iya. Gila tuh. Jumlahnya jauh dengan apa? Iya. Kelompok-kelompok yang di luar Iran itu yang protes itu kecil sekali dibandingkan dengan yang ini. Kan di luar lah. Ya, meskipun diprovokasi oleh Trump, gitu ya. Trump mengatakan this is your opportunity, to get back your country. Kan kira-kira gitu kan? Diminta untuk terlibat, tapi kemudian mereka ini. Ya mau apa mereka sedikit kan ada di luar pula kan. Betul. Iya. Saya balik ke itu tadi Sal tentang eskalasi masih. Berarti dalam perhitungan Faisal bukan semata-mata karena emosi kepada Amerika dan Israel karena pimpinan tertingginya meninggal, tapi bahwa perhitungannya dengan mereka 6 negara yang diteluk itu dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait sampai ke di atas itu tuh memang disikat karena dalam perhitungan Iran itu akan dilumpuhkan. Iya. Selain itu secara prinsip kan begini. Ketika negara-negara Arab itu mengizinkan Amerika punya pangkalan di negaranya, artinya secara langsung mereka mendukung hegemoni Amerika di sana. Mendukung Zionis di sana karena Amerika di sana artinya kan untuk kepentingan Israel. Persis. Ya secara prinsip ya mereka sah untuk dijadikan target karena mereka memberikan izin untuk pangkalan Amerika di sana karena pangkalan itu yang akan kalau nggak diserang itu yang akan dijadikan basis oleh Amerika untuk terus menyerang Iran. Dan pula kalau misalnya harus menyerang ke Amerika kan nggak punya senjata
misil yang jauh sekali jaraknya 5.000 kilometer kan, paling jauh 200.000, berapa? 2.000 kilometer gitu. Tapi ya. Iran pernah menguji coba peluru kendali balistik antar benua, ICBM lah kalau Inggrisnya itu singkatan. Interkontinental ya. Iya, balistik misil itu ke Siberia atas izin Rusia dan itu berhasil. Cuma memang itu baru masa uji coba. Artinya kan harus dibikin prototipe baru uji massal. Sama seperti Israel. Israel itu sudah memproduksi senjata laser anti roket, anti rudal. Tapi itu baru prototipe awal. Sudah ditempatkan, makanya saya sampai sekarang juga heran kenapa itu belum digunakan. Belum dipakai dalam perang kali ini. Disimpan sebagai kekuatan terakhir mungkin itu ya. Bisa jadi. Pak Mahfud, kita mau bicara tentang, tidak ingin mengatakan bahwa siapa yang menang dalam fase-fase awal, tapi kalau kira-kira Faisal menghitung gitu ya, kan selama ini dikatakan Teheran lulu lantak gitu ya, tapi kemudian serangan ke Israel juga terbatas dan segala macam, berarti ukurannya apa yang bisa dilakukan oleh Iran adalah melululantakkan kira-kira pangkalan militernya di kawasan kan, di 6 negara itu yang katakanlah gue nggak bisa, ada Jordan juga ya, gue nggak bisa sampai ke Amerika gitu ya, tapi gue bisa habiskan yang di sekitar gue, teman-teman lu nih kira-kira gitu ya, apa fasilitas lu, itu kira-kira poin kemenangan kalau disebut sebagai sebuah apa yang sudah dilakukan oleh Iran. Itu poin kemenangan pertama, tapi yang paling prinsipil adalah ketika sebuah negara yang sudah diembargo secara militer, secara ekonomi sejak 1979 karena anti-Zionis dan Amerika. Puluhan tahun itu. Kalau 1979 sampai sekarang berarti 47 tahun. 47 tahun, ya. Dan masih bisa memberikan perlawanan. Dan perlawanannya hebat lagi. Dan bagaimana pangkalan militer semuanya bisa ditembus dengan peluru kendali hipersonik. Dan rakyatnya relatif makmur katanya Iran tuh ya. Iya. Artinya orang-orang tua yang punya penyakit tuh diberi jaminan setiap bulan ambil kesejahteraannya Pak ya. Kesejahteraannya. Jadi saya pernah, pengalaman saya pribadi waktu saya sakit 2024 itu waktu ke Iran di Teheran. Itu saya beli obat ada 3 jenis, harganya cuma $1. Artinya kan sekitar belasan ribu. Ya. Harga 3 jenis obat batuk, obat penurun panas, obat demam. Itu kan sangat murah sekali. Coba kalau di kita mungkin lebih dari 100.000 harga 3 obat itu. Waktu saya sakit di Iran itu. Jadi saya buktikan benar-benar murah di sana. Dan lagi, pemanfaatkan zakat ya di sana. Saya kan punya teman pernah penelitian di sana, dosen UB. Pak Jati. Jadi dia melihat tuh zakat-zakat kaum muslimin itu dibagi melalui RT dan semuanya terdaftar sebagai bantuan sosial kepada itu. Orang-orang sakit dikasih jaminan obat sehingga lumayan di sana ya. Makanya rakyatnya juga bagus. Mengapresiasi pemerintahnya, kecuali tentu saja pasti ada. Makanya Pak, saya mau meneruskan itu. Dari poin-poin yang bagus Pak Mahfud ceritakan tadi, Faisal juga sampaikan, tapi kan tetap ada kritik kepada pemerintahan Iran, Pak. Sebagai sebuah negara teokrasi, dianggap sebagai kebebasannya itu dikekang dan segala macam. Anda melihat kayak Faisal, apa kritik-kritik terhadap pemerintah Iran seperti sekarang? Itu kan kritikan yang salah satunya oleh mantan putra mahkota Reza Pahlavi. Kalau dibalik, sistem kerajaan itu juga sama, diktator. Dulu zaman Shah Reza Pahlavi, monarki itu ada polisi safak polisi rahasia, itu jauh lebih sama artinya. Nah, pengalaman saya 3 kali ke Iran, saya juga kaget. Jilbab yang disebut menurut ya aturan mereka, ternyata kerudung yang masih kelihatan rambut nggak ada masalah. Di sana saya banyak ketemu di mall, di jalan-jalan. Jadi kerudung aja. Tidak seketat yang dibayangkan bahwa ada polisi. Cadar. Karena ada polisi moral katanya di sana kan gitu ya. Ternyata enggak seperti itu. Saya melihatnya begini. Ketika terjadi Mahsa Amini 2022 itu kan demo besar. Mahsa Amini, iya. Dia itu umur 22 tahun ya kalau nggak salah, perempuan umur 22 tahun. Mahsa Amini dia dianggap tidak bagus, jilbabnya tidak sesuai syariat Islam. Itu besar sekali itu. Ya. Itu saya melihat rezimnya ini sudah mulai adaptif. Adaptif dalam arti kita tahu kalau lihat di media sosial ada gadis Iran nggak pakai jilbab naik roller coaster di jalanan. Mungkin pernah lihat. Itu kan bagian dari, artinya Iran itu tidak seketat gambaran Barat. Ini sama persis ketika saya ke Gaza Pak 2012. Itu kan ketika Hamas berkuasa, syariat Islam yang kaku keras. Saya bisa salaman dengan perempuan gadis Gaza di jalanan, kenalan dengan salaman, berjabat tangan. Berarti itu Mas, propaganda Barat aja yang bisa begitu Pak. Karena begini, sebenarnya istilah teokrasi itu kan hanya nilai-nilai ketuhanannya. Dan di dalam mekanisme pemerintahnya bisa demokrasi. Bisa demokrasi gitu itu ya. Itu buktinya. Di Pakistan tuh ada istilah teodemokrasi. Ya. Teodemokrasi itu demokrasi berketuhanan. Nilai-nilai untuk kemanusiaan dan alam itu
Tuhan yang mengatur, menginspirasi untuk kebaikan alam dan umat manusia. Tetapi mekanismenya kan ada pemilu, ada parlemen, itu kan demokrasi. Jadi orang sengaja membuat image pihak tertentu itu bahwa Iran itu jelek banget dengan teokrasinya, pakai cadar, pakai apa, padahal enggak. Di orang yang ke sana tuh nyaman-nyaman saja. Sama dengan dulu ketika masih terjadi perang dingin ya. Itu kan gambaran kita tentang Uni Soviet tuh negara yang menakutkan ya. Uni Soviet tuh pokoknya anti agama, siapapun di sana bisa hilang. Nah, saya ke sana beberapa kali, wah itu kehidupan keagamaan bagus, masjidnya bagus dan sebagainya dan sebagainya. Itu propaganda aja sebenarnya, menjelekkan satu negara gitu. Nah, oleh sebab itu kita juga harus mencoba memahami ini secara dewasa.